Waktu Tuhan yang ketiga bagi saudara. Amin. Baik, hari ini saya mau bicara tentang jangan bodoh. Dari kitab bisa bantu saya? Buka dari Lukas. Lukas pasal yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya, kekasih Tuhan. Lukas 12. Yuk bersama-sama ayat 13 sampai ayat 21 nanti bersama-sama. Sudah ketemu? Sudah dapat? Yang tidak bawa Alkitab bisa lihat ke depan. Yang tidak bawa Alkitab ya bisa lihat. Yang bawa kitab suci bisa lihat kitab sucinya. Yang bawa handphone suci juga bisa lihat handphone sucinya. Setuju? Amin? Siap? Kalau siap, 2 kali. Iya, ini cuaca dingin, jangan Anda wajahnya agak apa ini, lemas-lemas tapi patah saudara, tajam ke saya pun jadi kaku jadi khotbah ini. Iya kan? Nah baik, yuk kita mulai. Bersama-sama dua-dua ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. 14. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah. Lanjut, 16. Katanya, ada seorang kaya tanahnya melimpah-limpah hasilnya. 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18. Lu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. 20. Tetapi firman kepadanya, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya. Katakan amin untuk firman Tuhan. Mundur ayat 20. Ayat 20-nya perhatikan. Sampai Tuhan ngomong begini, katanya begini. Hai orang bodoh. Di mana letak bodohnya? Karena bodohnya dan Tuhan bilang begini. Malam ini ku ambil jiwamu, ku cabut nyawamu. Apa yang bisa diperbuat hartamu bagimu, untuk siapakah itu nanti? Kalau kita baca dari awal, dari atas kekasih Tuhan, adakah yang salah dari yang diperbuat oleh orang kaya ini? Gak ada. Kalau kita bekerja keras, kita pasti bisa kaya. Setuju? Salahkah menjadi kaya? Enggak kan? Kita butuh uang, gereja butuh uang, jemaat harus diberkati supaya bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Bilang dulu sama kawan kiri kanan, kau harus diberkati. Kalau udah kaya dukung gereja ini, bilang. Atau karena pakai masker jadi susah keluar suaranya. Nah, jadi di mana letak salahnya, bodohnya? Dalam prioritas. Sama-sama kita katakan prioritas.
Ada yang mau berangkat duluan? Jangan cepat-cepat berangkat ya. Karena tugas harus kerjakan dari Tuhan. Setuju? Di masa Covid ini puji Tuhan ya, sekarang sudah mulai agak reda ya. Banyak yang sudah mati duluan, bahkan lebih muda dari kita sudah mati. Tapi Anda dan saya masih hidup, berarti ada rencana Tuhan dalam hidupmu yang harus kau kerjakan. Yang orang lain gak bisa kerjakan, hanya dirimu. Karena Anda dan saya punya tugas khusus dari Tuhan. Amin. Nah sekarang begini, ada yang akan saya sampaikan supaya kita jangan bodoh seperti orang yang dalam Alkitab tadi. Ada 3 hal. Yang pertama, kalau mau mencatat lebih baik. Yang pertama adalah bodoh. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara. Saya ulangi. Pertama, supaya kita jangan sebut bodoh. Yang pertama adalah bodoh kalau tujuan hidup kita adalah untuk hal-hal yang bersifat sementara. Hal-hal yang bersifat sementara. Permisi. Tolong Pak. Yang itu dulu. Ya, sama spidol. Tolong Bapak juga bisa sebentar sini Pak. Saya tolong bantuan. Saya sengaja minta tolong sama Bapak Gembala untuk tolong persiapkan ini, kadang dengan membuat seperti gini kita bisa lebih mudah menangkap. Tolong lebarkan. Perhatikan ya Bapak Ibu Saudara. Lebarkan. Bodoh, tujuan hidup kita ini adalah hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara. Salahkah punya rumah mewah? Salah punya mobil mewah? Tidak. Mobil semakin mewah semakin berkurang pintunya, betul? Iya kan? Mobil mewah katanya pintu 1. Padahal dia lupa, pick up juga pintu 1. Iya kan? Nah, sebentar lagi akan keluar mobil lebih mewah lagi yang gak ada pintunya. Dia naik dari atas. Tapi satu hal, mau semewah apapun mobilnya, mau sekaya apapun dia, semewah apapun rumahnya, kelak nanti waktu mati mobil kita sama enggak? Iya, sama-sama mobil ambulan. Bapak ini pasti tahu, dia ada malik ya Pak ya. Bilang sama kawan di samping, nanti mobil kita sama-sama ambulan, bilang dulu. Biar ingat dia hidup ini sementara. Bilanglah dulu, saudara kaku sekali. Jadi takut aku lihat Anda. Iya kan? Iya, tatapan Anda seperti mau menerkam saya. Ya kan? Nah, mobil kita sama-sama ambulan. Bahkan orang kaya, orang miskin, orang hebat, orang terkenal pun ketika mati, suara sereninya pun sama. Betul nggak Pak? Bukan karena dia orang kaya, sereninya beda. Karena dia kaya. Nguik, nguik, nguik. Nggak begitu, sama semua. Ya, sama. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. Amin. Nah, supaya jangan salah prioritas, perhatikan. Oh Pak, agak menghadap sana Pak. Enggak apa-apa. Waduh agak susah nih. Enggak Bapak belakang gini bisa enggak Pak? Iya. Ya, lebarkan gini Pak. Oke. Baik ya. Nanti lembaran belakangnya bisa untuk ibadah kedua. Gitu nih. Hemat ekonomi. Ya kan? Oke, yuk. Perhatikan ya. Bisa Bapak lebar gini Pak? Lebarkan kayak gini. Oke, baik. Perhatikan ya kekasih Tuhan. Ya, perhatikan. Kita ini manusia terbagi atas 3 bagian. Ini namanya tubuh. Sama-sama katakan tubuh. Di dalam tubuh kita itu ada jiwa. Sama-sama. Di dalam ada yang paling dalam lagi namanya adalah roh. Nah, ini yang Anda lihat pada saya ini. Inilah saya manusia alamiah. Ini tubuh saya. Dalam tubuh saya itu ada jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu emosi, kemauan, keinginan. Itu jiwa. Nah, di dalam jiwa ada batin kita yang tempat roh Tuhan tinggal. Itulah hati kita, roh Tuhan tinggal di sini. Ini namanya manusia alamiah. Sama-sama katakan manusia alamiah. Nah, kita di sini. Nah, Tuhan mau Anda beribadah dengan firman, tidak di sini. Kalau kita hidup hanya seperti ini, kita nggak bisa masuk surga. Sehingga ketika mulai terpancing emosinya, maka emosi tubuhnya itu keluar nih, amarah, ya, cakapnya kasar, kotor. Ini manusia alamiah. Tersinggung sedikit nggak ke gereja, tersinggung sedikit tidak melayani. Tapi itu di sana.
Di sini nggak ada yang mudah tersinggung. Nggak ada yang bilang amin, berarti gampang tersinggung semua. Kok agak kaku, jangan kaku saudara. Aku jadi takut ini, jadi gemetar ya saudara. Ya, nah perhatikan. Tubuh ini punya kebutuhan. Jiwa punya kebutuhan. Roh kita ini juga punya kebutuhan. Nah selama kita fokus hanya di sini, di dalam tolong buka 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-50. Yuk kita baca bersama. 1 Korintus 15 ayatnya ke-50. Dengan cepat kita baca. Jadi tubuh kita ini punya kebutuhan. Tetapi kalau kita hanya fokus di sini, seperti orang tadi itu dia bodoh karena dia lupa bahwa ini akan di bumi ini nggak dapat bagian dalam kerajaan sorga. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-50. Ayat 50. Sama-sama yuk dua-dua ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging tidak mendapat bagi dalam. Jadi ini akan binasa. Ini yang mati saudara. Yang dikubur itu yang ini. Ini nggak bisa mati. Jadi kalau kita fokus hanya untuk di sini saja, itu sebabnya kenapa orang korupsi. Tipu sana, tipu sini. Dia fokus sini, ini yang tidak bertobat. Dan Tuhan mau manusia alamiah berubah menjadi manusia rohania. Nah, jadi begini dia. Aplikasinya adalah yang nampak di luar itu adalah rohnya. Manusia rohaninya. Berubah hidupnya. Adong jor rumah di song. Amin. Jiwanya tetap di sini. Jiwa ini saudara, ini kan emosi. Ini terikut kepada siapa yang pegang kontrol. Makanya jiwanya bisa meledak-meledak, marah, angkat porong, maki-maki. Kenapa? Karena dia hidup dalam kedagingan. Nah, justru harus tubuhnya yang di dalam manusia kedagingan itu. Jadi yang muncul Anda beribadah, perhatikan ya saudara. Tujuan ibadah ini kalau saya tanya banyak orang, selalu dia bilang tujuannya untuk muji Tuhan. Amin. Tujuannya apa? Menyembah Tuhan. Amin. Tujuannya apa? Untuk bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Amin. Tapi bukan itu sebenarnya tujuan ibadah. Tujuan ibadah ini persiapan untuk hari kematian. Ibadah ini persiapan untuk masuk ke dalam kekekalan. Itu makanya dia bodoh saudara. Tiba saatnya mau cari Tuhan, tinggalkan cari uang. Kalau bisnis kerja yang benar. Jangan korupsi, jangan tipu-tipu. Hanya karena mengejar kebutuhan tubuh yang sementara. Itu kenapa disebut dia bodoh. Yang dia kejar ini. Padahal bukan sampai di sini kehidupan. Harus menuju kepada hidup ke. Inilah manusia rohani. Ini yang masuk ke surga. Makasih Pak, udah capek kali Bapak saya lihat. Bergumul dengan kertasnya ya. Gak apa-apa lah. Persoalan hidup aja ada banyak ya Pak. Tambah lagi itu. Oke. Nah sekarang lihat saya kekasih Tuhan. Kalau fokus hanya kepada kebutuhan hidup yang sementara ini, kita lupa persiapan untuk masuk kepada kebutuhan hidup yang kekal. Di situ letak kebodohan kita. Yuk kita harus berubah. Amin ya. Uang bukan segalanya, kita butuh uang. Saya masih ingat dulu waktu sekolah minggu diajarkan dulu. Apakah di sekolah minggu sekarang masih ada gak lagu itu? Apa yang dicari orang. Masih ada rupa lagu itu. Masih diajarkan juga ya? Masih ya? Yang tahu itu pasti satu letting dengan saya. Apa yang dicari orang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Dia bikin kur bagus nih. Nanti Natal ya bikin kur ya. Mantap nih suara 1, 2, 3. Suara 4 nih. Ada bait keduanya kan? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Saya dulu lah yuk sama-sama bilang saya.
Siapa yang dicari itu? Tunjuk kawannya. Kamu. Tadi saya, jangan saya teruslah. Egois. Kamu. Ya gitu nih. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam. Tunjuk kawan sebanyak-banyaknya. Kamu, 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 kamu yang mata duitan. Pak Pendeta. Awas Bapak nanti dia tunjuk Pak Pendeta kan. Nanti Bapak dipecat. Ya. Kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Amin. Kalau memang semuanya mentok, Tuhan bisa ubah batu jadi roti. Waktu awal-awalnya COVID itu kan mengerikan. Bahkan mau jumpa orang pun takut. Keyboard kami itu rusak. Memang itu berkat Tuhan, udah lama gak rusak-rusak. Kali itu rusak, rusaknya begini dia. Tiba-tiba mau, ya pakai sound kan ribut kali. Waktu itu bunyi rusak, saya pikir Tuhan datang kedua kali. Orang masuk ke sound. Akhirnya, aku bilang sama anakku yang main, kita dua nak. Sebagai layaknya seorang pendeta berdoa, kudoakanlah dia seperti doakan manusia, kudoakan juga keyboard itu. Dalam nama Yesus saya keyboard, kau jangan bikin masalah sebab hidupku sudah banyak masalah. Dalam nama Yesus, kau sembuh, kau sehat. Dalam nama Yesus, amin. Mainkan. Bisa. Udah, kita lagi menyembah lagi. Tiba-tiba 5 menit kemudian, aku mulai tertuduh. Kurasa enggak dijawab Tuhan doaku. Apa karena dosaku? Apa dosaku Tuhan? Akhirnya aku bilang begini, ya udah keyboard kalau kamu hidup, hidup, kalau sehat, sehat, kalau mau mati, mati. Besok kebaktian 2 puasa kita Sabtunya. Anakku keluarkan keyboard dari box. Tak gimana, terpleset, itu keyboard jatuh. Das! Dalam hati, selesailah sudah riwayat keyboard ini. Ya udah coba kau hidupkan. Dia hidupkan. Puji Tuhan, dari tahun 2020 sampai sekarang sehat, dia gak sakit-sakit lagi. Rupanya mungkin Tuhan bilang begini, aku udah bosan dengan cara letakin tangan katanya. Aku mau bikin caraku gimana, keyboardnya aku banting dulu. Das! Hidup dia, sehat. Tapi jangan salah mengerti khotbahku ini. Jangan nanti Anda pulang, TV-mu rusak, kata Pak Pendeta Saragi bisa dibanting ini. Ku banting dulu mungkin bisa bagus. Waktu Anda banting, aku jamin itu TV pasti hancur. Karena itu cara Tuhan bagi saya, cara Tuhan bagi Anda beda. Yang kuceritakan maksudnya terlalu gampang Tuhan memberkati kita buka jalan. Karena itu fokusmu itu jangan kepada kebutuhan sementara. Ketika kita oke, puji Tuhan kita bisa punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya harta benda. Tetapi ketika mati apapun tidak bisa dibawa. Makanya Ayub berkata gini, naked I come, naked I go. Itu bahasa Simalungunnya. Saya kasih Simalungun. Telanjang aku datang, telanjang aku pergi. Aku datang gak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Ada di sini pernah lihat ada bayi lahir, terus waktu dia lahir ada cincin 10 gram emas di tangannya. Ada ibu-ibu lihat? Kalau ada ini ibu cocok disuruh melahirkan terus. Berarti bagus rahimnya. Gak ada, kosong, gak bawa apa-apa. Waktu mati juga ada, ya, ayo telanjang. Maksudnya telanjang itu gak bawa apa-apa, bukan tanpa pakaian seperti waktu baru lahir. Jangan pula telanjang mau melakukan firman. Telanjang datang, telanjang pergi. Lalu diletakkan mayat dalam peti, telanjang tanpa pakaian. Lalu yang melayat lihat. Aina buado bayon. Artinya apa-apa. Ya karena itu kekasih Tuhan, jangan fokus kepada kebutuhan sementara, fokus kepada kehidupannya. Amin. Yes, gitu nih. Yang kedua, supaya kita jangan bodoh. Yang kedua adalah bodoh kalau hidup kita sekarang ini hanya hidup untuk sekarang ini saja. Tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal, hidup selanjutnya. Perhatikan perkataan orang itu tadi. Seolah-olah dia itu hidup selamanya di bumi. Dia nggak tahu, dia lupa ada kehidupan berikutnya. Jadi hidup jangan hanya untuk sekarang ini saja. Tapi hidup untuk hari berikutnya. Amin ya.
Di luar Yesus tidak ada jalan ke sorga. Setuju? Kau sudah menikah? Belum. Makanya ketika nanti ada datang pria kaya ganteng naik mobil truk. Tapi namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Kau terima atau kau tolak? Tolak. Ah benar nih. Naik mobil dia, mobil mewah. Yakin ya, puji Tuhan. Ada kehidupan berikutnya, sebentar Pak saya harus main cepat. Tali, saya minta bantuan Bapak lagi. Aku harap Bapak tidak emosi sama saya. Ya Pak ya. Pak, Bapak tolong ke sana Pak. Oke. Izin ya. Enggak kuat-kuat kok. Oke. Sudah? Oke Pak. Baik, saya gini. Tolong perhatikan. Ibaratkan tali ini adalah garis kehidupan. Oke. Nah, kehidupan manusia itu hanya singkat. Mulai lahir dari sini. Lahir, besar, bertumbuh, sekolah, jadi sarjana S1, S2, sarjana dari luar negeri sampai sarjana dari luar angkasa, dia sekolah. Oke, ini dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya segalanya. Perhatikan. Tapi tiba pada titiknya, di sini dia harus berhenti. Karena hidup manusia itu ada batasnya. Di sini mati. Mau 70 tahun, mau 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun mati di sini. Dan di sini berarti siap untuk formalin. Selesai sampai di sini. Hanya begitu singkat, Pak. Tetapi setelah ini kita diperhadapkan kepada kekekalan yang tiada batas. Do you understand me? Yes saja bilang, gak apa-apa. Biar ingsil sedikit kita, ya kan? Nah, orang kampung tapi kita gak kampungan. Amin. Perhatikan. Bodohnya orang kaya tadi adalah, bodohnya dia hanya fokus di hidup yang sementara yang ada limit sampai berhenti di sini. Dia lupa ada kehidupan yang selanjutnya, tidak ada hari, tanggal, bulan, tahun, gak ada lagi. Ini kekekalan. Nah, perhatikan. Untuk bagaimana kita masuk ke dalam kekekalan kita, hidup kekal atau mati kekal, itu ditentukan dari bagaimana cara kita hidup di bumi yang sementara ini. Terima keselamatan gratis, amin. Terima keselamatan gratis, amin. Terima keselamatan gratis, amin. Terima Yesus selamat. Tapi untuk masuk surga tidak gratis, tidak gratis, bayar. Bagaimana bayarnya? Matius 7, 13, 14. Berjuanglah melalui pintu yang sempit. Tinggalkan dosa. Nah, ini yang orang bodoh tadi lupa. Dia hanya menghabiskan waktu di hidup yang sementara. Dia tidak mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang selanjutnya. Karena itu kau bermain musiklah untuk Tuhan. Anda pelayanan apapun jenis pelayanan Anda, lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk gaji. Ada satu kawan sampai ku tegur dia. Dia suka main musik tuh pindah-pindah gereja. Kenapa? Iyalah Pak, mana lah Pak, katanya di situ cuma sekian. Di sana lebih banyak Pak. Jam kebaktian sama, aku pilih sana lah. Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku. Oh, enggak ada ya. Bagus, layani Tuhan. Amin. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Waktu Tuhan akan tiba memberkati Anda. Amin. Nah, perhatikan. Karena suara saya besar. Sementara, jangan hanya fokus di sini. Saya mau tanya, itu sebabnya tadi saya bilang, kenapa Anda kebaktian? Ya persiapan ini. Banyak orang mati nggak benar hidupnya. Tapi dibuatlah papan bunga depan rumah. Selamat jalan ke rumah Bapa. Memangnya gampang masuk surga? Mau pergi ke istananya Presiden Indonesia Jokowi saja itu nggak mudah. Kalau tidak dibuka untuk umum nggak bisa masuk. Kalau dibuka untuk umum ada syarat. Tunjukkan syaratnya. Tidak boleh bawa senjatanya. Nggak gampang. Lalu orang Kristen berpikir masuk surga gampang. Salah. Nah, ibadah itu begini. Makanya maaf dulu ya Bapak Pendeta.
Di gerejaku itu mungkin agak lama pertumbuhannya karena saya agak keras memang. Karena khotbah penggembalaan. Khotbah KKR beda. Kadang bikin orang kata-kata lu senang kan biar datang lagi. Di gereja aku khotbah begini. Kalau kau gak berubah, gak bertobat. Kau gak usah gereja. Uang kolekte bikin beli pansit. Kau makan pansit di luar sana. Karena apa? Ibadah ini persiapan masuk ke dalam kekekalan. Amin. Iya, ini kekekalan. Nah, orang kaya yang mati itu katanya dengan Lazarus, Alkitab mencari ini, setiap hari dia berfoya-foya dengan kemegahannya. Dia lupa tiba harinya nyawanya diambil oleh Tuhan. Umurmu yang menseksepon berapa? 22. Masih 22 kau ya, saya 51. Tapi gak ada jaminan aku mati duluan dari kau. Bisa aja kau duluan mati. Betul ya? Betul. Gimana? Kau terima? Terus terima ya? Ya udahlah gak apa-apa, aku aja duluan karena aku yang duluan lebih duluan ya. Gak usah pula nanti kepahitan, pulang-pulang gak usah sama aku nanti. Ya. Persiapan akan hari kematian. Makanya Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan nih. Sampai hari ini aku takut mati. Bukan kuragukan Yesus, Tuhan yang kuragukan diriku. Aku ini sebagai pendeta, pengkhotbah kebenaran, hidupku sudah benar belum? Gak gampang. Gak gampang. Makanya khotbah itu sebenarnya gak sulit. Khotbah yang berkuasa itu adalah khotbahi hidupmu, hidupi khotbahmu. Jangan pernah khotbah tentang mengasihi, Anda sendiri kepahitan. WL ngomong sini ya kan. Mari kita sapa saudara-saudara kita bernyanyi. Kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku, kau. Ini setan ini. Saudaraku. Lalu selama ada yang dapat memisah. Ke sini enggak, karena di sini ada setan katanya. Dia pun sama. Nah, setan juga itu. Nah, coba bayangkan Anda ibadah seperti itu ada kepahitan. Dengarkan saudara. Kalau kepahitan sampai hari ini enggak dibereskan. Kekekalanmu sedang dipertaruhkan. Ada yang kepahitan sama suami, bereskan. Suami kepahitan sama istri, bereskan. Anak kepahitan pada orang tua, bereskan. Kemarin sudah berapa kali saya layani anak-anak muda. Waktu itu kita bikin ada GBI setap tank. Saya diminta menjadi pembicaranya. Kami bikin di hutan. Wah luar biasa anak-anak muda mengalami pemulihan. Coba bayangkan masih SMP dan lakukan hubungan seks. Hancur sudah. Tapi hari itu mereka dipulihkan. Kemarin lagi saya melayani anak-anak muda dan mereka mengalami pemulihan luar biasa. Ya, biar hidup kita yang singkat ini berguna untuk hidup yang kekal. Amin ya. Amin ya. Nah, sekali lagi sebelum saya masuk poinku yang terakhir. Hidup yang sementara ini penentu bagi kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin ya. Nanti biar kita jumpa lagi di sana. Coba lihat wajah saya. Nanti kita kenalan lagi di sana. Alkitab bilang begini nih. Lantai rumahmu dari emas tulen. Wahyu bilang begitu. Kalau Anda gak punya emas hari ini gak apa-apa. Pintunya dari mutiara. Pernah ibu yang pakai sal. Pernah lihat bu sampai umur segini. Lihat mutiara sebesar pintu. Pernah bu? Gak pernah ya. Sama, saya juga enggak pernah. Tapi di sana nanti bu, pintu rumahmu dari mutiara, dindingmu dari permata. Karena bagi Tuhan bukan emas, permata, berlian itu yang berharga. Tapi dirimu dan aku, karena Yesus mau mati bagi kita. Amin ya. Makanya kalau punya masih punya ya, berlian lah, mutiara sedikit, enggak usah sombong lah. Amin ya. Iya. Jangan, cuman Eda? Ya gitulah dah, cemana lah. Apalagi kalau pendeta pak, ada berlian, oh enak kali kok bapak. Pakai semua kan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi gak gini lagi dia. Biarlah kita semua saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Lalu minggu depan pakai semua pak. Jadi khotbah gak gini lagi, tapi jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Biasa aja, sedikit. Waktu pengangkatan nanti, tubuh kita yang masih hidup diangkat, emas semua tinggal lepas. Saya berdoa supaya waktu datang Yesus menjemput gereja, kita nggak punya lagi deposito di bank.
Karena semua yang tertinggal deposito itu akan dipakai antikris. Makanya sekarang kalau punya banyak duit depositonya gunakanlah untuk pembangunan gereja. Ada yang lihat gini. Dalam hatinya mungkin gini, yang salah undang pengkhotbah nih pendeta. Ini saya belum bicara lagi ya tentang nanti gimana supaya hukum diberkati Tuhan. Hukum diberkati Tuhan itu sepasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan mudah-mudahan 2. Anda ikuti hukumnya, Anda diberkati nanti kalau diundang lagi. Kita bicara itu. Amin. Karena kalau kulihat wajah Anda semua ini wajah-wajah yang diberkati nih. Wajah-wajah yang bisa kaya ini semua. Iya. Coba lihat. Coba ingatkan kawan di samping. Wajah bapak, wajah itu, wajah ibu ini wajah yang bisa kaya nih. Bilang dulu. Ini yang menyaksikan acara ini juga. Amin ya. Iya. Yang terakhir. Supaya kita jangan disebut bodoh. Supaya kita jangan disebut bodoh. Maka yang ketiga adalah bodoh. Kalau kita mengandalkan apa yang ada pada kita. Bukan pada Tuhan. Apalagi harus berbuat kata orang yang kaya yang bodoh tadi. Wah dia mengandalkan nanti ku buat lumbung ini begini. Dia lupa. Itu adalah kesombongan di mata Tuhan. Harusnya kita berkata kalau Tuhan izinkan, Tuhan kendaki, aku akan lakukan ini, aku akan lakukan itu. Yakobus 4 ayat 13. Yuk kita baca bersama. Udah Pak, udah. Iya. Makasih ya Pak. Udah cuma 2 kali aja. Enggak sampai 3 kali. Oke. Yuk sama-sama ya. 2 ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Terus hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Satu lagi. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah gaya orang harusnya bicara. Mengandalkan Tuhan. Satu kali ada dikirimi video sama saya, ada orang kaya di Cina. Saya lihat itu, terus divonis sama dokter. Divonis dokter hidupnya gak lama lagi karena penyakitnya gak bisa disembuhkan. Dia pulang ke rumah, dia bawa uang 1 koper besar. Di depan dokter dia buka. Dokter banyak sekali duitnya. Dokter, kalau ini kurang aku tambahi. Tolong kau sembuhkan sakitku. Aku belum mau mati. Dokter bilang begini, maaf Pak, saya bukan Tuhan. Sehingga saya bisa kasih Bapak kehidupan. Saya bukan Tuhan. Jadi Bapak gak bisa bantu saya. Kalau kurang saya tambah. Gak bisa Pak. Lalu dia tutup. Dia pergi keluar dari rumah sakit. Depan rumah sakit itu dia lempar tuh uang. Buat taburan. Bisa bayangkan uang itu berserak. Waktu kulihat itu yang sangat kusayangkan adalah kenapa aku tidak di situ waktu itu. Iya. Seandainya aku di situ, biar aku punya gelar MTH, nggak peduli marjunggele petaho. Wah. Apalagi kalau aku dibantu sama Pak Nenggolan, selesai. Tambah lagi ada Pak Manik, ya kan Pak? Wah, kita lepaskan dulu STH MTH-nya Pak. Kita lepaskan dulu, ya kan? Ini duit Pak. Saya pernah tanya sama anak muda. Kalau kau lagi berjalan, kau lihat uang sama Alkitab. Alkitab, hani kali dia. Kalau saya dua-dua ku ambil. Ya. Nah, lihat ternyata luar biasa kan? Kalau Tuhan mau buka jalan, dia bisa berkati kita. Saya pernah can duit. Dan saya butuh duit. Saya bingung mau ngapain. Nah waktu saya lagi belanja di depan saya bayar duluan. Nah sementara dia bayar handphone saya bunyi. Saya angkat. Salam. Ya. Salam Pak Pendeta ya? Iya Pak. Iya Bu. Nah, siapa ini? Saya Siano Bu. Oh iya. Pak kata Tuhan saya harus kasih duit sama Bapak Pak. Oh baik. Di mana alamat Ibu? Saya harus kejar dengan cepat. Takut orang bisa berubah. Benar. Langsung saya datang, nggak pakai acara pulang dulu, nggak pakai acara doa pembukaan. Terima kasihlah Tuhan buat berkat. Nggak, saya kejar dulu. Dapat. Yang mau saya ceritakan ternyata berdiri saja
Anda bisa diberkati oleh Tuhan. Apalagi kalau engkau berlutut. Amin. Iya, andalkan Tuhan. Nah sekarang sebelum saya tutup khotbah ini. Apa pergumulanmu? Lihat dia lebih besar. Dia lebih dahsyat dari segalanya. Saya sudah hampir 30 tahun berkhotbah. Sebagai gembala, sebagai pendeta. Kalau kuragukan dia, betapa bodohnya saya. Saya nggak ceritakan yang lainnya, banyak sekali. Sampai dari mulai terbit matahari sampai masuknya, itu nggak cukup waktu menceritakan banyaknya mukjizat Tuhan lakukan dalam kehidupanku. Dan saya nggak ragukan dia. Ketika saya dalam keadaan terpuruk sekalipun, saya nggak pernah ragukan dia. Saya pernah sudah ngalamin mau stres, mau pecah pembuluh darah. Dia bantu tolong saya. Itulah Tuhan yang kau layani, kau sembah. Jangan pernah mundur. Amin. Ya, hari ini juga saya akan berdoa bagi saya punya pergumulan. Tapi ingat khotbahku hari ini jangan bodoh. Apapun masalah yang Anda hadapi, apapun dengan masalah hutang piutang, masalah pekerjaan, ingat Tuhan harus nomor 1. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Yuk kita tundukkan kepala.